Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya atas nama Tiara NIM B023503. Saya Rizka NIM B022325. Saya Fitriani NIM B023311. Di sini kami akan membahas tentang pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara serta pentingnya memahami tentang wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara adalah cara kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya, dan sumber daya alam yang terbentang luas. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, tujuan utama dari wawasan Nusantara yang pertama itu menjaga keutuhan wilayah negara, di mana memastikan seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, pulau-pulau, laut, dan ruang udara di atasnya tetap berada dalam satu kesatuan politik. Selanjutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, mewujudkan kesejahteraan umum, menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, yang meningkatkan posisi dan pengaruh Indonesia di mata dunia. Adapun kedudukan wawasan Nusantara, wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Wawasan Nusantara menjadi acuan dalam memandang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti segala kebijakan dan tindakan yang diambil harus sejalan dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Kemudian dasar filosofis negara. Wawasan Nusantara menjadi dasar filosofis negara yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Kemudian pemersatu bangsa. Wawasan Nusantara menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Konsep ini mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian penjamin keutuhan wilayah. Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kita harus selalu waspada terhadap segala ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Adapun pentingnya memahami wawasan Nusantara. Memahami wawasan Nusantara sangat penting karena menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita akan semakin mencintai tanah air dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Memahami wawasan Nusantara akan membantu kita menghargai keberagaman dan membangun persatuan di tengah perbedaan. Kemudian menjaga keutuhan wilayah. Memahami wawasan Nusantara akan mendorong kita untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, berbagai permasalahan bangsa seperti konflik sosial, separatisme, dan masalah perbatasan dapat diselesaikan dengan lebih baik, kemudian mencapai tujuan nasional. Memahami wawasan Nusantara akan membantu kita untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara. Dalam implementasinya, wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman disintegrasi, adanya gerakan separatisme dan konflik horizontal yang mengancam keutuhan NKRI, kemudian masalah perbatasan, sengketa wilayah dengan negara tetangga yang belum terselesaikan, kemudian pengelolaan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan.
Kemudian globalisasi. Dampak negatif globalisasi seperti masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut dan bencana alam yang mengancam wilayah kepulauan Indonesia. Nah, selanjutnya adapun contoh implementasi wawasan Nusantara. Beberapa contoh implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di seluruh wilayah Indonesia untuk mempermudah akses dan meningkatkan konektivitas. Kemudian program otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Kemudian pelestarian lingkungan, upaya pelestarian hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian pengutamaan pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir, pendidikan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air sejak dini melalui pendidikan sekolah. Nah, kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan konsep yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengimplementasikan wawasan Nusantara, kita dapat membangun negara yang kuat, maju, dan sejahtera. Konsep ini mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Peran generasi muda juga sangat penting dalam mewujudkan wawasan Nusantara, yang dimana generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan, menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan potensi diri, dan menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan nilai-nilai yang positif.